teman-teman semua, perkenalkan saya Marcella, salah satu penyintas autoimun psoriasis dari komunitas ODAI. Hari ini saya mendapatkan kesempatan untuk mewawancarai langsung Profesor Iris Rengganis yang ahli di bidang alergi imunologi. Halo, apa kabar ya dokter? Halo. Terima kasih waktunya, sudah mau meluangkan waktunya nih untuk ngobrol-ngobrol dengan saya. Nah, ini kita kan ngobrol di kondisi saat ini ya dokter, di mana dunia sedang mengalami namanya itu pandemi global terkait dengan COVID-19 ini. Nah, saya sebagai penyintas autoimun ini pengen nanya ke dokter, mewakili teman-teman yang masih muda nih, milenial seperti saya. Nah, bagaimana sih seorang untuk penyintas autoimun, apalagi untuk yang masih remaja ini menghadapi pandemi COVID-19 ini? Apakah benar katanya itu justru yang punya autoimun ini lebih berbahaya gitu? Lebih istilahnya lebih mudah terkena COVID-19. Iya, jadi gini, kalau pada autoimun itu kan penyakit yang menyerang tubuhnya sendiri ya, jadi antibodi menyerang tubuh sendiri. Nah, kalau vaksinasi itu memang endpointnya akhirnya akan membentuk antibodi, dia akan menyerang tubuh sendiri. Jadi pada orang ODAI kita tidak menganjurkan untuk melakukan vaksinasi. Tetapi di masa COVID ini, beberapa orang ODAI itu mendapat obat-obat yang menekan imun sistemnya. Karena kan harus menekan antibodi yang hiperaktif tadi. Betul. Nah, jadi akibatnya imun sistem ditekan, dia akan sensitif terhadap berbagai macam serangan dari luar, termasuk penyakit-penyakit infeksi. Nah, karena itu pada orang ODAI biasanya mereka takut, aduh ini musim COVID, kalau gitu obatnya saya stop aja deh. Nah, ini sebenarnya salah. Obatnya jangan di stop, karena kalau di stop itu flare, jadi kambuh, ya kekambuhan daripada penyakitnya, misalnya lupus atau yang lainnya ya, itu menyebabkan kekambuhan karena kan sementara dia harus ditekan antibodi yang hiperaktif tadi. Tapi memang obat-obat itu tidak bisa memilih, oh saya mau menekan antibodinya. Jadi seperti kebom, jadi semua sistem imun ikut tertekan. Nah, bagaimana siasatnya supaya dia bisa tetap nyaman di zaman COVID? Artinya orang-orang ODAI tadi kalau memang masih dalam minum-minum obat imunosupresan, obat yang menekan imun sistem, sebaiknya jangan banyak keluar rumah. Kalaupun ke kantor, ada baik dia WFH dulu. Dia kerja di rumah, kerjaan kantornya di rumah. Kan sekarang semuanya bisa lewat Zoom, telemedicine, ya, seperti itu ya, lewat tele yang lain, tele Zoom gitu ya. Nah seperti itu. Jadi biasanya kalau saya melihat kalau benar-benar dia masih makan obat-obat yang sangat menekan imun sistem, biasanya saya juga menganjurkan kepada pasien tersebut, dan kalau perlu memang saya memberi surat keterangan bahwa dia masih dalam kondisi meminum atau konsumsi obat-obat yang menekan imun sistemnya. Dan kalau diizinkan untuk orang tersebut kerja di rumah dahulu. Tapi jangan lupa dia harus minum juga vitamin, tidur cukup ya, dan protokol kesehatan dijalankan. Sedapat mungkin, bukan sedapat mungkin, harus pakai masker keluar rumah. Dan cuci tangan pakai sabun ya, 20-30 detik ya. Kemudian jauhilah kerumunan dan jaga jarak ya, minimal 1,5 meter. Ya, pakai masker dan face shield kalau bisa, itu lebih baik lagi. Berarti lebih baik mereka itu masing-masing berkonsultasi dulu dengan dokternya untuk mendapatkan izin ya kepada perusahaan. Ya, dia konsultasi dulu obat mana yang boleh diteruskan, obat mana yang boleh di stop, dan kemudian dia boleh bekerja atau tidak, atau work from home. Itu semua konsultasi ke dokternya masing-masing. Nah, berarti untuk teman-teman yang milenial nih, saya memberikan pesan bahwa sabar-sabar dulu ya dok di rumah. Apalagi yang penyintas autoimun seperti saya nih, jangan pengen keluar dulu. Aduh, kayaknya udah boleh keluar nih, pengen jalan-jalan, pengen ini. Nah, tapi yang perlu diperhatikan tuh adalah kondisi tubuh kita dulu ya dok ya. Betul. Gitu. Apalagi kita sebagai penyintas autoimun tuh lebih rentan. Jadi kalau bisa teman-teman ini tetap melakukan protokol, tapi juga jangan lupa untuk di rumah. Sambil di rumah juga tetap menjaga makanan, pola tidur ya dok, itu penting banget. Nah, belakangan ini kan juga vaksin itu mulai keluar ya dok, vaksin mulai beredar COVID-19. Nah, sebagai penyintas autoimun nih, apakah kita juga perlu ikut vaksin itu untuk terhindar dari virus COVID-19? Ya, untuk itu vaksin kita tidak anjurkan. Ya, bukan hanya vaksin COVID, tapi vaksin-vaksin lain untuk orang autoimun kita tidak menganjurkan.
Kenapa? Yang saya katakan di awal tadi bahwa vaksin itu endpointnya atau akhirnya kan membentuk antibodi. Betul. Tapi pada orang autoimun tuh antibodinya menyerang tubuh kita sendiri. Nah itu yang kita nggak harapkan. Ya jadi kita tidak menganjurkan ODA itu divaksinasi COVID atau vaksinasi lainnya. Oke. Berarti untuk teman-teman semua penyintas autoimun, jadi kita dari komunitas ODAI menghimbau teman-teman untuk tidak divaksin. Kenapa? Karena vaksin itu justru takutnya nanti malah akan menyerang antibodinya kita lagi masing-masing atau dari penyintas. Oke, kalau gitu segitu aja ngobrol-ngobrol kita hari ini. Thank you banget dokter untuk waktunya. Nah, untuk teman-teman semuanya yang sudah mendengarkan, thank you banget waktunya. Semoga apa yang tadi saya sharingkan dengan dokter, apa yang tadi diobrolkan ini bisa menjadi insight baru untuk teman-teman. Thank you semuanya.